Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah, saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Nawaqidul Islam atau Syarah Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir atau pertemuan perdana, kita telah jelaskan bahwa seorang muslim penting bagi mereka atau penting bagi seorang muslim untuk tidak hanya mengetahui kebaikan saja, namun hendaknya dia juga mengetahui tentang keburukan agar dia terjauhkan atau dia bisa menjauhi dan tidak terjerumus pada keburukan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam bait syair, araftu syarra la li syarri lakin litawaqqihi wa man lam ya'rif syarra minan nasi yaqa'a fi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, akan tetapi untuk berlindung dari keburukan tadi. Maka barang siapa yang tidak mengetahui, maka barang siapa di antara manusia yang tidak mengetahui keburukan, bisa jadi dia terjatuh pada keburukan tersebut. Sehingga seorang muslim bukan hanya mempelajari kebaikan saja, namun juga dia mempelajari keburukan. Bukan untuk melaksanakannya, bukan untuk melakukannya, akan tetapi agar dia bisa terjauhkan dari keburukan tersebut. Baik, sekarang beliau akan jelaskan perkara yang berkenaan dengan judul risalah ini, yakni Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam. Kata beliau, wa hadhihi risalah al-musamma bi Nawaqidul Islam katabaha rahimahullahu taala fi safhatain taqriban. Maka risalah yang berjudul Nawaqidul Islam ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi safhatain taqriban, dalam 2 lembar. Jadi risalah ini adalah risalah yang ringkas. Kalau ditulis dalam lembaran-lembaran kitab, dia hanya memerlukan tempat 2 lembar saja, 2 halaman saja. Akan tetapi maknanya sangatlah luas. Lakinnaha ihtawat ala ma'anin azimah fi hadzal bab. Akan tetapi walaupun risalah ini adalah risalah yang ringkas, namun dia mencakup makna yang sangat agung dalam bab ini, yakni bab pembatal keislaman. Jadi walaupun hanya 2 lembar kitab Nawaqidul Islam, akan tetapi cakupannya cukup luas. Wa hiya min ahammi ma yanbaghi an yu'raf. Dan apa yang disampaikan dalam risalah ini merupakan perkara yang memang sangat penting untuk diketahui. Fa dzakara asyratan nawaqid wa dzikruhu laha laisa lil hasr. Maka di dalam risalah ini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan 10 pembatal. Dan penyebutan beliau 10 pembatal ini laisa lil hasr, bukan untuk membatasi. Artinya selain 10 pembatal keislaman ini masih ada pembatal-pembatal keislaman yang lainnya. Jadi penyebutan 10 pembatal keislaman ini bukan untuk pembatasan. Lakinnahu dzakara ummahatin nawaqid wa ma tarji'u ilaihi an-nawaqidul ukhra allati lam tuzkar. Akan tetapi di sini penulis yakni Syekh Muhammad bin Wahhab menyebutkan ummahatin nawaqid, induk-induk dari pembatal-pembatal keislaman. Jadi pembatal keislaman itu sangat banyak, namun induknya ada 10 yang beliau sebutkan di sini. Wa ma tarji'u ilaihi an-nawaqidul ukhra allati lam tuzkar, dan pembatal-pembatal yang lain itu kembali kepada 10 pembatal keislaman ini. Jadi pembatal-pembatal keislaman yang lain yang tidak disebutkan oleh beliau pada hakikatnya
kembali kepada 10 pembatal keislaman yang beliau sebutkan. Dan apabila diringkas lagi, ya, dari 10 pembatal keislaman ini, atau dari keseluruhan pembatal keislaman, maka pembatal keislaman itu akan kembali kepada 4 perkara. Ini faedah dari beliau, bahwa dari sekian banyak pembatal keislaman, dia akan kembali kepada salah satu dari 4 perkara. Qala wa yumkinu aidan an turji'a ila arba'ati nawaqid. Dan juga dimungkinkan juga bahwa pembatal-pembatal keislaman itu kembali kepada 4 pembatal. Ya, jadi dari sekian banyak pembatal keislaman, kembalinya itu kepada 4 kelompok. Yang pertama, an-naqidul awal ma yantaqidu bihi ad-din mimma yata'allaqu bil qulub. Kelompok yang pertama, ya, pembatal keislaman yang pertama adalah apa yang membatalkan agama dari perkara-perkara yang berkaitan dengan hati. Ini pembatal keislaman yang berkaitan dengan hati. Ya, seperti apa? An-nifaq. Ya, an-nifaq. An-nifaq ini juga pembatal keimanan. Itu kembalinya kepada hati seseorang. Kenapa? Karena amalannya, perbuatannya, lisannya menunjukkan bahwa dia beriman. Namun di hatinya menyembunyikan nifaq, menyembunyikan kemunafikan. Maka yang demikian membatalkan keislaman seorang hamba. Ya. Atau al-bughd, ya, kebencian kepada Islam. Namanya kebencian itu perkara yang ada dalam hati. Ya, bisa dia ditunjukkan dengan ucapan dan perbuatan, dan namun juga bisa tersimpan dalam hati. Ya. Seperti yang dilakukan oleh kaum munafikin. Dia membenci Islam, tapi secara zahir dia menampakkan keislamannya. Maka di antara pembatal keislaman ada yang kembali kepada perkara hati. Qala an-naqidu tsani. Kemudian jenis pembatal keislaman yang kedua, ma yantaqidu bihi din mimma yata'allaqu bil aqwal. Yaitu apa yang membatalkan keislaman, ya, dari perkara-perkara yang berkaitan dengan ucapan. Ya, dengan ucapan. Seperti apa? Berolok-olok, ya, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, mengolok nabinya, mengolok ajaran Islam, ya. Ketika lisannya, ya, melecehkan atau mengolok-olok sesuatu dari satu bagian dari agama ini, maka yang demikian bisa membatalkan keislamannya. Ya. Seperti ucapan sebagian orang di masa Nabi SAW, ya, menjadikan Nabi SAW dan para sahabatnya sebagai bahan candaan. Ma ra'aina, kata mereka, ma ra'aina mithla qura'ina haula arghaba butunan wa akdzaba alsunan wa ajbana indal liqa. Tidaklah kita melihat semisal dari para qurra ini maksud adalah Nabi SAW dan para sahabat, ya, bahwa mereka ini adalah arghaba butunan, yang perutnya itu paling rakus. Kemudian akdzaba alsunan, yang lisannya itu paling dusta, wa ajbana indal liqa, dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ketika ketahuan Nabi SAW, mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ya, dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian berolok-olok? Jangan kalian meminta udzur, karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Sehingga di antara pembatal keislaman ada yang kembalinya kepada ucapan. Ya, ada yang kembalinya kepada ucapan. Qala an-naqidu tsalits. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga. Di antara pembatal keislaman ada yang kembali kepada ma yantaqidu bihi din mimma yata'allaqu bil af'al. Apa yang membatalkan keislaman seseorang, ya, dari perkara-perkara yang berkaitan dengan perbuatan. Ya, yang ketiga, pembatal keislaman berupa perbuatan.
Seperti apa? Menyembelih, ya, mempersembahkan sembelihan untuk selain Allah. Ini termasuk nawaqid al-Islam. Ya, seorang misalnya dia menyembelih hewan lalu dipersembahkan untuk para jin. Ini banyak sekali terjadi, ya, di tengah-tengah kita. Orang ketika sakit, ya, berobat ke dukun, kemudian dukunnya memerintahkan, coba kau cari ayam yang berwarna hitam, ya, kemudian kau sembelih di tempat ini. Dan dia menunjukkan sebuah tempat, ya, untuk jin. Dan demikian juga merupakan pembatal keislaman. Ya, tidaklah sembelihan itu melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya. Ini sehingga tidak ada di antara perbuatan ada yang membatalkan keislaman, atau di antara pembatal keislaman ada yang berupa perbuatan. Seperti dia sujud, ya, sujud ke kuburan misalnya. Bersujud ke kuburan untuk mengagungkan penghuni kuburan tersebut, maka yang demikian juga merupakan pembatal keislaman. Qala an-naqidur rabi', kemudian yang keempat, intiqaduddin bisyak. Ya. Ini batalnya keislaman dengan keraguan. Ini jenis yang keempat. Ini pembatal keislaman yang berupa keraguan-raguan. Dia ragu dengan kebenaran ajaran Islam. Ya. Atau dia mengatakan bahwa semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Ya, berkeyakinan bahwa semua agama itu sama karena dia ragu, ya, dengan kebenaran Islam. Apakah Islam ini yang benar atau semua agama itu juga benar? Baik. Atau lebih tepatnya keraguan, ya. Keraguan, dia ragu, ya. Pokoknya dia ragu tentang kebenaran ajaran Islam. Maka ini termasuk pembatal keislaman. Jadi dari apa yang beliau sampaikan ini, ya, semua pembatal keislaman kembalinya kepada 4 perkara. Yang pertama, yang membatalkan keislaman, ya, berkaitan dengan berkaitan dengan hati, ya. Contohnya seperti al-bughd, yakni kebencian kepada Islam. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan ucapan, ya, seperti berolok-olok dengan mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan perbuatan seperti menyembelih, ya, untuk jin atau bersujud kepada kuburan. Kemudian yang keempat adalah pembatal keislaman yang berupa keraguan-raguan. Baik. Qala hafizahullahu taala wa hadhihi an-nawaqid tamassal hajatu li ma'rifatiha. Ya, pembatal-pembatal keislaman ini, ya, sangat diperlukan bagi kita untuk mengetahuinya. Untuk apa? Liyakunal muslimu minha ala hadar. Agar seorang muslim itu mewaspadainya. Ya, mewaspadai, ya, apa-apa yang bisa membatalkan keislamannya. Qala wa bada'a rahimahullahu ta'ala risalatahu biqaulihi i'lam anna nawaqidal islami asyaratun nawaqid. Kemudian penulis, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala memulai risalah beliau dengan ucapannya, i'lam, ketahuilah, anna nawaqidal islami asyaratun nawaqid. Ketahuilah bahwa pembatal keislaman itu ada 10. Kama sayati, sebagaimana yang akan kita sebutkan. Nah, sekarang beliau akan jelaskan kenapa Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala memilih judul Nawaqid al-Islam. Dan apa makna dari Nawaqid al-Islam. Qala fakhtara hadzal ism, yakni nawaqidul Islam, wa yumkinu an tusamma ma yartaddu bihil insan anid din. Maka risalah ini, ya, judulnya dipilih oleh Syekh Muhammad bin Wahhab dengan judul Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dan mungkin juga, ya, materi semacam ini diberi judul ma yartaddu bihil insan anid din. Perkara-perkara yang bisa membuat manusia murtad dari agamanya. Jadi ini idem, ya, sama. Nawaqidul Islam maknanya adalah ma yartaddu bihil insan anid din, apa yang membuat seorang manusia murtad dari agamanya.
Atau bisa juga diberi judul al-umur al-mukhrija anil millah. Perkara-perkara yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Mukhrij, ya. Membuat murtad, membuat dia keluar dari agamanya. Au allati yakfuru man waqa'a fih. Atau juga diberikan judul perkara-perkara yang membuat kafir orang yang terjatuh padanya. Sama. Fayumkinu an tusamma bi'iddati asma. Dan bisa juga diberi nama dengan berbagai macam nama. Yang intinya sama. Menunjukkan bahwa barang siapa yang terjatuh pada ya perkara-perkara yang disebutkan dalam risalah ini, dia keluar dari keislamannya. Batal keislamannya, keluar dia dari keislamannya, murtad dan menjadi kafir. Qala wa ikhtiyaru syekh li hadzal ism lahu fihi salafun min ahli al-ilm. Kemudian pemilihan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap nama ini nama kitab ini, beliau memiliki salaf, memiliki pendahulu dari kalangan para ulama, wal a'immah dan para imam. Ya, jadi lafaz nawaqid ini lafaz yang sering mereka pakai. Dipakai oleh ulama-ulama terdahulu. Nawaqidul iman, nawaqidul Islam. Wa hiya lafdhatun daraja ahlul ilmi ala istikhdamiha fi hadzal bab. Maka istilah nawaqid, pembatal, ini merupakan lafaz yang banyak dipakai atau lafaz yang populer dalam bab ini. Ketika menyebutkan sebab-sebab kemurtadan, maka dipakailah istilah nawaqidul Islam. Wa huwa istikhdamu sahihin. Wa huwa istikhdamun sahihun. Ya, fi mihlihi min haitsul ma'na al-lughawi. Atau fi mahallihi min haitsul ma'na al-lughawi. Wa min haitsul madlul asy-syar'i. Maka penggunaan istilah nawaqidul Islam ini adalah istikhdamun sahih. Ya, adalah penggunaan yang benar dan pada tempatnya. Baik itu secara bahasa maupun secara syariat. Jadi tidak ada yang salah dari penggunaan istilah nawaqidul Islam atau penggunaan judul nawaqidul Islam. Ya. Pertama sudah digunakan oleh para ulama-ulama terdahulu, demikian juga dari sisi lughawi, dari sisi bahasa, ya, istilah tersebut adalah istilah yang benar, dan dari sisi syariat itu juga adalah istilah yang benar. Kemudian beliau memberikan perincian ya tentang makna nawaqid. Qala wan nawaqidu jam'un naqid. Nawaqid ini merupakan jama' dari kata naqid. Minan naqdil ladzi huwa diddul ibram. Diambil dari kata an-naqd yang bermakna lawan dari al-ibram. Yaitu tersusunnya sesuatu atau terpintalnya benang. Ya. Jadi kalau benang itu terurai kemudian terpintal, nah itu kalau ketika dia dalam keadaan terpintal itu namanya al-ibram. Ini teratur dia. Tersimpan dalam satu tempat. Ya. Qala wa naqdu li syai' ifsadun lahu. Dan naqd terhadap sesuatu artinya adalah sesuatu yang merusaknya. Ya. Jadi an-naqd itu artinya sesuatu yang sesuatu yang merusak. Ya, sesuatu yang merusak perkara yang sudah tersusun rapi. Ya. Jadi naqd itu adalah perusak sesuatu yang sudah tersusun rapi. Fa naqdu syai'il mubram ifsadun li ibramihi. Maka naqd terhadap sesuatu yang sudah tersusun, ya, tentu dia akan merusak, ya, ketersusunan perkara tadi. Perkara yang sudah rapi kemudian diurai, ya, maka dia akan menjadi rusak. Walihada yuqal naqadal ghazal au naqadal ghazalu au naqadal habla. Naqadal ghazla wa naqada al habla. Ya, au naqadal bina au naqadal bait. Maka dikatakan bahwa pintalan benang itu sudah naqad, artinya sudah terurai, tidak lagi rapi. Yang sebelumnya sudah terpintal dengan rapi, dia menjadi tercerai-berai. Atau naqadal habl, ya, untaian tali itu terurai. Ya, orang kalau bikin tali yang kuat, ya, dia ibarat untaian. Kalau kita lihat tali tambang itu
ya, dia merupakan untayan dari tali-tali yang kecil. Maka ketika itu terurai disebutkan naqadul habl. Au naqadul bina, atau bangunan itu naqad, artinya bangunan tersebut hancur, ya, roboh. Wa naqadul bait, atau disebutkan juga naqadul bait, artinya rumah itu roboh. Jadi makna naqad artinya roboh, hancur, ya, terurai, rusak. Ya. Kullu dzalika yuradu bihi al-ifsad. Dan semuanya ini kembali kepada makna al-ifsad, yakni rusak. Ya. Jadi makna naqad itu adalah rusak. Ya. Qala wa minhu qauluhu ta'ala. Dan di antara ayat Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat penyebutan an-naqad, surat An-Nahl ayat ke-92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ya, janganlah kalian menjadi seperti wanita yang menguraikan kembali benang yang sudah dia pintal dengan kuat, kemudian dia uraikan menjadi tercerai-berai kembali. Ya. Ini ibarat orang yang melakukan amalan, kemudian dia rusak amalannya tersebut, ya, sudah terpintal, sudah tersusun dengan baik, kemudian dia rusak sendiri, ya, apa yang sudah dia susun. Di sini dikatakan naqadat ghazlaha, ya, dia menguraikan kembali benang yang sudah dia pintal dengan kuat. Kemudian di antara ayat yang juga menyebutkan tentang an-naqad adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-27. Wa qauluhu tabaraka wa ta'ala alladziina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Dan orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala setelah mereka tetapkan. Ya, yanquduna ahdallah, mereka membatalkan. Ya, artinya merusak perjanjian yang telah dia buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-91, wala tanqudul aiman ba'da tauqidiha. Dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian setelah kalian tegaskan, atau setelah kalian kuatkan. Ya, tanqudul aiman, ya, jangan kalian rusak sumpah-sumpah kalian, jangan kalian langgar, ya, sumpah-sumpah kalian. Nah, ini penyebutan an-naqad dalam Al-Qur'an yang semuanya bermakna kepada al-ifsad, ini merusak, ya, atau membatalkan. Sekarang apa makna nawaqiduddin atau nawaqidul Islam? Kata beliau, wa naqduddin au naqdul Islam au naqdul iman fi'lu syai'in yufsiduhu wa yubtiluh. Makna dari pembatal keislaman, ya, pembatal agama atau pembatal keislaman atau pembatal keimanan adalah fi'lu syai'in yufsiduhu wa yubtiluh. Seseorang itu melakukan sesuatu yang merusak dan membatalkannya. Jadi makna dari nawaqidul Islam, ya, pembatal keislaman adalah suatu perkara, suatu perbuatan yang dilakukan, ya, kemudian merusak atau membatalkan keislamannya tersebut. Ya. Walihada an-naqidu lid-din awil Islam la tutlaq hadhil kalimah illa fi haqqi ma min sya'nihi iwtalud din. Idza waqa'a wa ifsaduhu. Oleh karena itulah istilah nawaqiduddin, ya, pembatal agama atau pembatal keislaman tidaklah dimutlakkan kecuali kepada orang yang melakukan sesuatu yang membatalkan dan merusak keislamannya. Jadi istilah nawaqidul Islam ini dipakai bagi orang-orang yang melakukan suatu perkara yang membatalkan atau merusak keislamannya. Walihada qala ahlul ilm al-islamu lahu nawaqid, ya, wa lahu nawaqis. Oleh karena itulah sebagian para ulama menyebutkan Islam itu memiliki pembatal-pembatal dan memiliki nawaqis. Ada nawaqid, ada nawaqis.
Nawakid itu artinya yang membatalkan keislamannya sama sekali. Di sana ada nawakis yang mengurangi kadar keislaman seseorang. Bedakan antara nawakid dengan nawakis. Ada istilahnya nawakidul Islam, ada nawakisul Islam. Kalau nawakidul Islam, ini membatalkan keislamannya, hilang keislamannya. Kalau nawakis al-Islam, maka dia hanya mengurangi kesempurnaan keislaman seseorang. Ya. Qala wan nawakid hiya allati tufsiduhu wa tubtilhu tamaman. Maka apa beda antara nawakid dengan nawakis? An-nawakid adalah yang merusak dan membatalkan Islam secara sempurna. Membatalkan keislaman seorang ya secara sempurna. Jadi tidak disematkan lagi nama Islam pada orang tersebut kalau dia melakukan nawakid, ya, pembatal keislaman. Wan nawakis, adapun nawakis hiya allati tukhillu bi kamalihi al-wajib. Sedangkan nawakis adalah yang menghilangkan kesempurnaan yang wajib, ya, dari keislaman seseorang. Jadi dia melakukan suatu perbuatan dosa, ya, suatu perbuatan dosa, atau dia meninggalkan suatu kewajiban, ya, maka berkurang kadar keislamannya dengan perbuatan tersebut. Ketika dia melakukan suatu perbuatan dosa atau meninggalkan suatu kewajiban, maka ada kekurangan pada keislamannya. Ini disebut sebagai nawakis, ya, sebagai nawakis, perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan Islam seorang hamba. Ya, karena dia melakukan perbuatan dosa atau meninggalkan satu kewajiban. Ya. Adapun nawakid, ya, ini menghilangkan keislamannya secara keseluruhan. Qala wa yuqalu aidan qawadih. Dan kadang nawakidul Islam juga disebut sebagai qawadih. Qadih artinya perusak. Tapi kata beliau wa hadhil kalimah tutlaq ala nawakid wa ala nawakis. Tapi makna qawadih, perusak, ini masih umum. Ya, dipakai untuk pembatal keislaman dan perusak keislaman. Jadi kalau dikatakan si fulan melakukan qawadihul Islam, perkara-perkara yang merusak Islam, ini belum tentu yang dia lakukan langsung mengeluarkan dia dari Islam. Karena qawadih ini lafaz umum. Qala li'anna al-qawadih minha ma yaqdahu fil asl fatakunu naqidan lid-din wa minha ma yaqdahu fil kamal al-wajib fatakunu munkisatan lahu wa kullun minhuma yuqal lahu qawadih. Karena sesungguhnya qawadih, ya, ini perusak keislaman adalah apa yang merusak. Ada di antara perusak keislaman itu yang merusak pondasi keislaman seseorang, maka dia menjadi nawakid, ya, menjadi pembatal, ya, pembatal keislaman. Kalau yang dirusak itu adalah pondasinya, pondasi keislaman, maka, ya, al-qawadih tadi bermakna an-naqid. Ya, al-qadih tadi bermakna an-naqid, ini membatalkan keislaman. Wa minha ma yaqdahu fi al-kamal al-wajib, dan di antara al-qawadih ini ada yang merusak kesempurnaan yang wajib, ya, dari keislaman seseorang, maka, ya, fatakunu munkisatan lahu, maka dia hanya mengurangi saja, mengurangi kesempurnaan Islam seorang hamba, tapi tidak kemudian menghapuskannya secara keseluruhan. Wa kullun minhuma yuqal lahu qawadih. Dan nawakid dan juga nawakis, keduanya disebut sebagai qawadih. Jadi kalau kita buat suatu bagan, ya, perkara yang merusak Islam itu disebut sebagai qawadih. Qawadihul Islam. Kemudian qawadih ini terbagi menjadi dua. Ya, di antara qawadih itu ada qawadih yang merusak pondasi Islam. Nah, inilah yang disebut sebagai nawakid. Disebut sebagai nawakidul Islam. Kemudian di antara qawadih tadi ada yang dia merusak kesempurnaan Islam, tapi tidak menghapusnya secara keseluruhan. Maka ini disebut sebagai nawakis. Ya, jadi ada qawadih ini nama am, kemudian terbagi menjadi dua. Kalau qawadih itu merusak pondasi keislaman seorang, maka dia disebut sebagai nawakid. Kalau dia tidak merusak pondasi keislaman seseorang, hanya merusak kesempurnaannya, dia disebut sebagai nawakis. Ya. Adapun fokus dari kitab ini adalah nawakid, artinya yang merusak pondasi keislaman seseorang sehingga batal keislamannya. Kalau wa amman nawakid fahiyallati tunqidud din wa tubtiluh.
Adapun nawaqid, maka maknanya adalah perkara-perkara yang menghancurkan dan membatalkan agama. Wa yakunu sahibuha aw fa'iluha aw murtakibuha kharijan min millatil Islam. Maka orang yang melakukannya, ya, orang yang melakukan pembatal-pembatal ini kharijan, ya, atau perkara-perkara yang membatalkan keislaman ini menyebabkan pelakunya kharijan min millatil Islam, keluar dari agama Islam. Ya. Jadi apa? Kalau melakukan nawaqis ini tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Tapi kalau dia melakukan nawaqidul Islam, pembatal keislaman, maka keluar dia dari keislamannya. Qala wa min khatiratid din, dan ini termasuk perkara yang sangat dilarang dalam agama. Wa murtaddan kafiran billahil azim. Pelakunya menjadi murtad, menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza mata ala dzalika yakunu yaumal qiyamah min ahlin nar. Ya, maka apabila dia meninggal, ya, melakukan satu dari pembatal-pembatal keislaman ini, maka pada hari kiamat nanti dia akan termasuk ke dalam api neraka. Wa yantabiqu alaihi qaulullahi ta'ala wa ma hum bikharijina minan nar. Maka diterapkanlah kepada dirinya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bikharijina minan nar, dan tidaklah mereka ini akan dikeluarkan dari api neraka. Naudzubillah. Jadi kalau terjatuh pada pembatal keislaman, ya, maka dia murtad dari keislamannya, dan di neraka tadi, ya, di neraka nanti dia akan masuk ke dalam neraka tersebut dan tidak akan keluar selama-lamanya. Ya, beda dengan kalau dia melakukan nawaqis. Ya, melakukan nawaqis tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Ya. Kemudian di akhirat nanti dia tahta masyiatillah. Dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah ampuni dia masuk surga, atau dia diadab terlebih dahulu kepada neraka, namun tempat kembalinya tetap surga. Namun kalau orang yang melakukan nawaqidul Islam, ya, tidak ada tempat kembali untuk dirinya kecuali hanya neraka, dan dia akan berada di sana selama-lamanya. Naudzubillah. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak akan keluar dari sana sama sekali. Ya. Dan bahkan ketika dia melakukan pembatal keislaman ini, ya, maka jenazahnya tidak dianggap sebagai jenazah seorang muslim. Jadi kalau di akhirat jelas, ya, dia akan masuk neraka kekal abadi di dalamnya. Adapun di dunia kalau dia melakukan pembatal keislaman, maka jenazahnya tidaklah diperlakukan sebagai seorang muslim. Ya. Qala wa hadhihi fi haqqin man yamut wa yalqa Allah Subhanahu wa taala wa huwa murtakibun linaqid min nawaqidid din. Maka ini adalah hukuman bagi orang-orang yang dia meninggal dunia dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia melakukan pembatal agamanya atau pembatal keislamannya. Qala wa lihadza kana minal ahammiyati bimakan wal hajati syadidah wad daruratil mulihah, ya, ila an ya'rifa kullu muslimin nawaqidul Islam. Oleh karena itu, ya, sangat penting, ya, merupakan hajat yang sangat penting dan juga kebutuhan yang sangat mendesak bagi seorang muslim untuk mengetahui pembatal-pembatal agamanya. Liyahdhara minha wa huwa fi nafsihi wa liyuhadhdhira minha man tahta yadihi wa yansahu an-nas min hadha al-jurm alladhi huwa akbarul jurm wa min hadha adz-dzamb alladhi huwa a'dhamu dzamb. Maka penting bagi seorang muslim untuk mengetahui pembatal keislaman ini. Yang pertama, agar dia waspada. Ini manfaatnya kembali kepada dirinya. Dia bisa waspada dari pembatal keislaman ini. Demikian juga dia bisa mengingatkan orang-orang yang ada di bawahnya. Ya, yang ada di bawah tanggung jawabnya. Mengingatkan istrinya, mengingatkan anaknya. Wa yansa'un nas min hadzal jurm. Demikian juga dia bisa menasihati manusia, mengingatkan manusia, ya, dari perbuatan dosa ini yang merupakan perbuatan dosa yang terbesar. Ya, walihada tu'addu hadhihi risalah wa nadha'iruha, ya, wa nadha'iruha mimma katabahu ahlul ilm fi hadzal bab risalatan muhimmatan lil ghayah yahtaju kullu muslimin ila ma'rifatiha. Oleh karena itu, risalah semacam ini, ya, risalah ini dan yang semisalnya
ini dianggap termasuk risalah yang penting, yang sangat penting, yang ditulis oleh para ulama, ya. Yahtaju kullu muslimin ila ma'rifatiha. Semua kaum muslimin sangat memerlukan untuk mengetahuinya. Ya. Ini makna dari nawaqid, ya. Karena orang kalau dia terjatuh pada pembatal keislaman ini bukan hanya keislamannya itu berkurang atau kadar keislamannya berkurang, tapi bahkan batal sama sekali dan dia terancam, ya, untuk dimasukkan, dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Wa ma hum bikharijina minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dari terjatuh kepada pembatal-pembatal keislaman ini. Demikian juga semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sekeluarga, ya, dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan esok hari kita akan lanjutkan, kita akan baca faedah dari beliau hafizahullah taala